Kita harus melewati sungai. Nah, seperti ini. Semasif keperjuangan. Wih, 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 wih. Ini apa yang mengangkat itu? Kita harus lepas alas kaki dulu. Nah, seperti ini ya. Jadi ceritanya kita melewati sungai dulu untuk menuju ke sebuah penemuan ya. Untuk akses yang kita tuju menurun seperti ini, kita harus hati-hati karena ketika menginjak daun-daun seperti ini licin ya. Kita harus hati-hati. Dan ada sebuah tempat begitu di bawah sana. Kita harus pegangan. Aduh, ini sepertinya jarang dijamah orang ya. Bisa dilihat untuk batu-batu seperti ini rawan sekali dengan hewan-hewan liar ya, terutama ular gitu. Kita turun terus. Kita turun terus. Bismillah. Wih, ternyata ini akar besarnya sampai segini. Bismillah. Ih, wih, 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 wih. Ada tebing batu. Ini seperti membentuk dinding raksasa begitu. Nah, jadi dinding batu ya, seperti ini, membentuk seperti dinding raksasa begitu, memanjang. Nah, seperti itu. Dan di sini ada bentukan yang agak unik ini. Nah, ini apa ini? Pohon akar ya, merambat dari atas sampai besar seperti ini loh. Wih, 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 wih. Kita turun. Hah? Loh, gendong mana iga? So, ayo. Seperti ini ya. Kita harus. Kita harus loncat ini ceritanya. Loh, apa Kang? Apa Kang? Bahaya ini Kang. Bahaya kayak. Ini kulitnya pada ngelupas ini pohon. Berarti cukup tua. Loh, kayak gini loh. Kita colot dulu ya. Loncat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat. Iya. Ayo. Kang, lewat sini ya Kang. Jebrot Kang. Iki loh, sing iki loh, enak loh. Awas. Nah, itu loh mencolot. Nih teman-teman harus nyebrang. Yang nyeker enak yo. Tinggal nyemplung. Ayo. Kita ngojek ya teman-teman ya. Loh, ngojek lagi. Ngaleme. Gak bahaya tak balik. Wih. Kayak gini loh. Tadi seperti dinding raksasa. Nah, itu teman-teman ada yang lewat situ. Katanya di sini tempat pengungsian ya. Pengungsian. Kang Temu sempat cerita. Iya. Tempat pengungsian bagi orang-orang pribumi di waktu itu begitu ya, dikejar-kejar Belanda. Iya. Ada sesuatu kejadian yang genting kah waktu itu kok sampai ada atau orang lokal mengungsi di sini? Ya genting dikejar sama Belanda. Lari dari sana terus jatuh. Kepalanya membentur batu dan meninggal. Di sini banyak orang pribumi di sini. Banyak sekali. Bisa ditunjukkan kejadian di waktu orang-orang itu jatuh begitu. Ya, kita coba melihat ya ini. Tempat ini memang penuh historis yang panjang begitu dan ada kejadian yang memilukan ataupun tragedi di masa kolonial ya. Ini berada di tengah hutan. Di mana Kang Temon? Sini.
tempat jatuhnya sampai meninggal nih, batu ini. Oh, jadi terjatuh dari atas tebing sana. Iya. Ini sekitar kedalaman 10-20 meter ya. Kenapa kok sampai terjatuh? Mungkin bisa, ini kan Kang Temon ada kelebihan tertentu begitu, bisa melihat ataupun flashback ya di kejadian masa itu. Seperti apa kok bisa terjatuh, Kang Temon? Saking gimana ya, tergesa-gesa ya, mau menyelamatkan diri tapi malah terjatuh dan membentur batu dari kejaran kolonial Belanda. Artinya pada waktu itu orang-orang yang lari ke sini tidak ngerti medan. Iya, tidak tahu Bahwa di sini terdapat jurang yang cukup curam ya, dalam begitu ya. Iya. Ada itu enggak komunikasi tertentu enggak dengan orang-orang pribumi tadi? Ada. Tadi ada yang minta tolong, minta didoakan, dan kalau ke sini disuruh pamit. Izin lah. Disuruh pamit. Iya, izin. Kolo nuwun lah begitu Iya, ya, kolo. bila orang Jawa gitu Iya. ya. Terus Kang Temon sepertinya apa namanya melihat sesuatu ini. Iya. Apa kan? Tadi ada yang menyapa, orangnya tinggi, besar badannya tapi warnanya hitam. Situ. Gundurwo kalau istilah orang Dan Jawa. di sini juga ada tuh payudaranya itu segini dan kunti menangis itu. Ada komunikasi enggak? Kenapa kok menangis? Ini kan di siang hari ya. Artinya biasanya nih yang secara umum kita dapat informasi sosok-sosok seperti itu yang keluarnya kan di malam hari begitu. Iya. Apa alasan mereka menangis, Kang? Alasannya menangis katanya minta tolong hanya gitu. Nggak tahu minta tolongnya apa, nggak mau bicara, hanya tolong. Tapi anehnya itu rambutnya kok pirang dan bajunya merah. Kayak noni Belanda. Mungkin arwah penasaran noni Belanda. Itu tempatnya di situ. Ini pohon yang besar itu. Ya, pohon besar. Yang sebelah sana itu yang rambutnya pirang, dan sebelah sini yang payudaranya segini. Setelah kejadian masa pengungsian itu begitu, ada nggak yang selamat dari pengungsian tadi? Tidak ada yang selamat, semuanya meninggal di sini. Apa alasannya ataupun penyebab dari kematian tadi? Kekurangan pangan, nggak ada makanan, dan semuanya menumpuk di sini. Mau keluar dari sini ya nggak berani karena kolonial Belanda Berada di di atas. sini. Iya, di area sini. Itu apa, Kang Temon? Ini pedang zaman Belanda. Itu nemunya di mana? Di situ Oke. tertancap. Bisa diantar ke lokasi temuannya ya. Jadi Kang Temon itu menemukan sebuah pedang ya, sebilah pedang begitu yang berada di dalam hutan dan di tempat peninggalan dari masa kolonial. Nah ini Pak, aduh ya Allah. Aduh. Nah itu bangunannya besar sekali. Nanti kita coba agak mendekat ya. Nah di sini. Oh posisinya terselip begitu. Yang terlihat cuman handle-nya itu ya, pegangannya ya. Itu ya. Posisi kayak gini. Iya. Semuanya itu. Kayak gini. Bisa diceritakan secara detail Kang Temon, waktu itu Kang Temon datang ke sini untuk tujuan apa waktu itu? Saya ke sini itu tujuannya hanya mencari jamu, lempuyang. Lempuyang. Pon-pon. Saya ke sini kok ada ini menancap gini. Oh, terselip. Iya. Saya ambil. Saya lihat kok bagus, saya bawa pulang. Itu asli ya, maksudnya tidak ada perubahan dari waktu Kang Temon menemukan ya seperti itu kondisinya. Enggak, Sudah maksudnya gini. secara fisik begitu. Iya, segini. Secara Hanya fisik. ini yang saya ganti. Oh, yang Apa? kelihatan cuman itu ya. Cuma besinya ini. Isinya itu yang kelihatan ya. Iya. Terus ada itu
ada kayunya itu enggak waktu Nggak itu? ada. Enggak ada. Ini Itu udah. Kang Temon sendiri yang bikin. Iya. Begitu. Ini Kang Temon kan berada di tepat sebelah dari bangunan Belanda ini Kang Iya. Temon. Ada cerita enggak? Ini bangunan apa? Ini jembatan dulu Jembatan Buat- apa? muat kayu. Oh, Belanda. rel atau trek? Rel. Rel lori itu ya? Lori. Lori ya. Begitu. Terus ini Kang Temon kan juga punya kelebihan tertentu di sisi astral. Mungkin ada kejadian ataupun ada sosok yang bisa bercerita ke Kang Temon bahwa di sini terdapat kejadian apa dulu begitu. Kalau di sini enggak Gak ada ya Kang Temon ya. Tapi sepi. mm, Hanya sosok apa itu? Di atas sana itu. Itu seperti Di pohon besar itu. pohon besar. apa sosok apa? Rambutnya panjang segini, Oh, sampai sedengkul. ya. Bajunya putih. Di kuntilanak mungkin ya. Tapi laki-laki. Oh, laki-laki. Ini kelebihannya Mas Temon Kang ya. Iya, Bisa dia melihat. jadi Kang Temon Kan itu namanya ya. Pertapa atau Brahmana. ada Rambut. Pakaiannya punya kelebihan gitu. kayak Sunan gitu, Pak. Enggak. Putih pakainya. Putih memanjang. Tapi kok laki-laki. Kalau biasanya kuntilanak kan panjang, ya, Ada bajunya putih. Tapi ini laki-laki nih ya. laki-laki. Oke, mungkin kita bisa agak naik sedikit ya. Sebesar apa sih bangunan ini gitu loh? Karena sebagai tumpuan dari rel ya waktu itu ya di zaman Belanda. Oke, Ini suaranya agak terganggu ya ya. mohon maaf karena kita menginjak daun-daun kering. Ya seperti inilah keadaan di hutan. Kita bareng-bareng ini. Nah itu kalau dilihat dari atas seperti itu keadaannya, yang besar sekali ya. Ini jembatan begitu menyeberangi dari sungai yang ada di bawah begitu. Jadi di masa kolonial ini ada rel begitu yang menuju ke apa namanya pemukiman di sana, dan untuk mengangkut mungkin kayu ataupun tebu ya di dalam hutan, mungkin di kayu-kayu jati di sini. Pernah ditawar orang nggak? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Ini kan saya sembunyikan di rumah. Jadi belum banyak yang tahu. Artinya itu nggak dikasih tahu orang-orang lain. Terima kasih ya. Mas Jadi Temon Kang ya. Temon memang selain juga mendapatkan sebilah pedang, memang kerap itu loh, sering berkomunikasi dengan sosok-sosok astral begitu loh. Ya, boleh diceritakan sedikit Kang Temon. Ini kan kelebihan Kang Temon ini tidak banyak didapati di orang-orang begitu. Artinya mungkin 1-2, katakan seperti indigo begitu ya. Itu memang dari lahir atau memang Kang Temon melakukan suatu amalan tertentu kah atau gimana? Ini dari lahir. Dari lahir memang Kang Temon sudah. Mungkin bisa diceritakan masa kecil Kang Temon semenjak Saya tahu. mulai bisa melihat makhluk astral itu dari kelas 1 SMP. Mulai bisa melihat, belum bisa berkomunikasi. Setelah kelas 3 SMP baru bisa berkomunikasi. Ada cara-cara tertentu enggak? Memang wis murni gitu ya, otodidak katakan begitu ya. Oke. Ada enggak dari masa SMP yang sekarang sudah katakan Kang Temon sudah jauh masa itu ya, ada kejadian tertentu enggak di keseharian Kang Temon dengan keadaan Kang Temon yang bisa melihat seperti ini? Biasa saja, mungkin kan ketakutan atau apa gitu. Untuk melihat yang pertama kali itu Mas Temon melihat apa? Seperti makhluk Anak apa? Oh, anak kecil-kecil dulu. Anak kecil berlarian itu banyak sekali. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Kang Temon, ini kan baru menemukan ini ya Kang. Ini kalau boleh tanya, ini ada unsur apa itu mistisnya enggak Kang? Enggak ada. Soalnya kan barangnya ini Barang sudah lama bertuah. Enggak. Enggak ada ya Kang?
Nah,